Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah 4 minggu kita tidak beribadah tatap muka di gereja, melainkan kita boleh beribadah secara online. Sekalipun demikian, biarlah hal ini tidak membuat dan mengurangi sukacita kita untuk datang dan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 13, bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats pembimbing yang mendasari ibadah kita pada hari ini terambil di dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita sambut nats pembimbing pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 302. Mari datang pada Yesus. Mari datang kepada Yesus, engkau akan diselamatkan dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau jauh dari Tuhan,
imanmu akan jadi lemah. Carilah Tuhan yang pengasih, kau dikuatkannya. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah pada Yesus sekarang, ikutlah perintah Tuhanmu. Kau harus saling mengasihi dengan sesamamu. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang merendahkan diri dan mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan atas segala kesalahan kita. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 45, Dosamu Dihapuskan, bait yang pertama dan yang ketiga. Dosamu dihapuskan, meski dosamu besar. Dosamu dihapuskan, meski dosamu besar. Meski merah kirmisi menjadi putih. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, meski merah kirmisi jadi seputih salju. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Pandanglah kepadaku, sabda Tuhanmu. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi, tak diingatnya lagi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami menyadari dan mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga hidup kami kembali layak di hadapan Tuhan. Dan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami dapat senantiasa menjalani kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hidup kami, sehingga kami dapat hidup
dengan layak di hadapan Tuhan dan mempersembahkan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, seperti nyata di dalam janji firman-Nya, di dalam Mazmur 145, ayat 18 sampai dengan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, serta memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu diberitakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah Allah bertindak.
di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah masalah dan kesulitan yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi oleh Allah? Saya percaya kita semua setuju bahwa tidak ada masalah dan kesulitan yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi oleh Allah. Sebab Allah lebih besar daripada semua masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Dan lebih dari semuanya itu, bahwa Allah tidak membiarkan kita menghadapi masalah dan kesulitan sendirian. Belajar dari pengalaman Daud di dalam pembacaan kita hari ini, ketika Daud menghadapi para lawannya, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini Daud tahu bahwa rahasia hidup berkemenangan, yaitu saat dia menghadapi setiap masalahnya dan setiap musuh-musuhnya, Daud selalu fokus kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat dia berharap dan mendapatkan pertolongan. Sebab Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dengan sempurna atas setiap masalah dan kesulitan yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan pada masalah dan kesulitan. Karena dunia di mana kita tinggal sekarang ini berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi setiap permasalahan dan kesulitan kita dengan tuntas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya saya memberikan nasihat kepada jemaat supaya tetap semangat dan tidak panik di dalam menghadapi kesulitan yang Tuhan izinkan. Tetapi siapa yang menyangka bahwa 5 Juli yang lalu saya satu keluarga diizinkan oleh Tuhan dan harus melakukan apa yang saya nasihatkan kepada jemaat. Karena satu keluarga kami diizinkan oleh Tuhan harus mengalami yang namanya positif terpapar virus corona. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang yang percaya sekalipun, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan masalah dan kesulitan. Karenanya apapun masalah dan kesulitan yang sedang saudara dan saya hadapi, bahkan yang sedang dihadapi oleh semua manusia di dunia ini, yaitu virus COVID-19. Jika kita ingin mengalami kemenangan di dalam persoalan dan kesulitan yang Tuhan izinkan, jangan kita fokus kepada besarnya masalah yang kita hadapi. Akan tetapi arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan yang besar, yang dapat memberikan kelepasan, pertolongan, dan kemenangan atas setiap masalah dan kesulitan apapun di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan dan hiduplah takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang mau berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan Tuhan akan bertindak untuk melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang besar, jauh melebihi segala persoalan dan kesulitan kita.
Karena itu datang kepadanya dan serahkan semua masalah dan kesulitan kita kepada Dia yang besar. Maka percayalah bahwa Ia pasti bertindak untuk memberikan kita kemenangan atas masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang mau datang dan berseru kepadanya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan melaksanakan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuncinya jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karenanya Tuhan memberi kesempatan. Kesulitan apapun yang Tuhan izinkan, Ia mau supaya kita datang kepada Dia, membawa seluruh persoalan dan kesulitan kita kepadanya. Karenanya ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah bahwa Tuhan pasti melakukan bagiannya. Ia akan bertindak di dalam setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa Sorgawi, di tengah kesulitan dan tantangan dalam hidup kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar. Karenanya ya Tuhan, kami memohon kepadamu, mampukanlah kami untuk senantiasa mengarahkan iman percaya kami hanya kepadamu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang dapat dipercaya, Tuhan yang penuh kasih setia dan kebaikan. Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti bertindak untuk menolong setiap kami. Hari ini kami juga mau berdoa membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Ciampea, khususnya yang pada hari-hari ini Tuhan izinkan terpapar oleh virus corona dan harus menjalani isolasi mandiri, baik mereka yang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing maupun beberapa keluarga yang harus dirawat di rumah sakit. Ada papa dan mama Nia yang harus menjalani perawatan di rumah sakit Lira Medika Karawang. Ada Bapak Robi yang juga harus menjalani perawatan di rumah sakit Medika Dramaga. Dan seluruh jemaat-Mu yang sedang menjalani isolasi di rumah, mohon kiranya ya Tuhan Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, sehingga mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit mendapatkan pemulihan, bahkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami yang lain yang saat ini sedang bergumul dengan masalah rumah tangga,
usaha pekerjaan, dan juga pergumulan untuk anak-anak mereka yang sudah kembali memasuki pelajaran di tahun ajaran yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu ini, kiranya tangan kuasa Tuhan yang terus senantiasa menopang di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang harus mereka alami dan hadapi, mereka tidak menyerah, menjadi putus asa bahkan putus pengharapan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar, bahkan jauh lebih besar dari setiap permasalahan dan kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan juga senantiasa menopang di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan sukacita, kekuatan, kesehatan, sehingga di masa tua mereka terus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan memakai kehidupan mereka agar dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian bagi seluruh anak, menantu, cucu, bahkan membawa setiap anggota keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan untuk mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga melalui kehidupan jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia ini, nama Tuhan sajalah yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan semakin banyak orang yang melihat kehidupan mereka, pada akhirnya melihat kuasa Tuhan, dan mereka boleh membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus untuk semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan yang terus bekerja, menolong dan campur tangan bagi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan bangsa dan negara kami. Bahkan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan sampai hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan terus bekerja dan Tuhan campur tangan, sehingga pada akhirnya seluruh warga masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin tersebut. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mau sempurnakan seluruh doa dan permohonan kami hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan sebagai penegasan warta kita pada minggu ini. Yang pertama, CD atas nama Saudari Yupita. Jika Tuhan menghendaki, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 jika ibadah kita sudah berjalan secara offline. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Hendrik dan Saudari Yupita akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pada pukul 14 atau jam 2 siang. Mohon perhatian dan dukungan doa dari setiap jemaat sekalian.
Demikianlah warta yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, kami Majelis Jemaat akan menyampaikan sebuah himbauan bagi kita sekalian. Sehubungan dengan persembahan persepuluhan yang biasanya kita berikan di minggu pertama dan persembahan yang kita berikan setiap minggu, namun oleh karena di bulan Juli ini ibadah kita dilakukan secara online, maka dihimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bisa menggunakan media transfer, dipersilahkan untuk mentransfer persepuluhan dan persembahan mingguan ke rekening BCA dengan nomor 0953989864 atas nama Gereja Kristus Ciampea. Sedangkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak bisa menggunakan media transfer, persepuluhan dan persembahan mingguan dapat disimpan terlebih dahulu di rumah dan dibawa saat kita kembali ibadah secara offline di gereja. Bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dan persembahan mingguan, dapat menginformasikan kepada Penatua Lenawati melalui WA di nomor 0857 7901 4511. Demikianlah himbauan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 287A bait 1 sampai 3. Sekarang beri syukur. Bersatu dalam doa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, memberkati sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan sedikit berkat dari begitu besar kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kami sekalian yang sudah memberi persembahan kepada-Mu. Biar Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan Tuhan. Kau berkati Tuhan juga setiap majelis yang mengurus persembahan ini agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk
kerajaan di tempat ini untuk gereja Tuhan di Gereja Kristus Ciampea ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 316, ingat akan nama Yesus, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah terkenal. Nama itu menghiburmu kemanapun kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, sukacita yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus sebagai perisaimu. Berladakan pencobaan, berdoalah padanya. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, sukacita yang kekal. Sungguh indah nama Yesus, jiwa kita tergerak. Bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, sukacita yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.